Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, selesai. Setelah itu saya akan mengabsen kehadirannya hari ini. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan membahas mengenai masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat kita, di sekeliling kita. Apakah memang di sekeliling rumah kita terjadi masalah sosial, ketegangan sosial, ataupun ketegangan antara satu dengan yang lain, kemudian atau dengan suku satu dengan suku yang lain. Itu berbagai masalah banyak terjadi di daerah-daerah kita. Oke, adik-adik semua, saya ingin membagi kelompok kepada semua menjadi 3 kelompok ya. Untuk yang sebelah kanan saya satu kelompok, sebelah kiri saya satu kelompok, yang bagian tengah satu kelompok. Jadi per kelompoknya ya sudah dibagi 1 sampai 3 ini. Oke. Silahkan adik-adik semua berdiskusi mengenai masalah sosial yang ada di sekitar kita, apapun itu, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik dan segala macam. Silahkan didiskusikan, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah ya. Oke, sedikit saya ingin jelaskan mengenai masalah sosial ya adik-adik semua, anak-anak. Mengenai masalah sosial itu merupakan masalah yang terjadi di masyarakat. Masyarakat dalam hal ini di lingkungan kita, warga kita, ataupun di sekeliling kita, lingkungan kita. Masalah sosial ini merupakan kondisi masyarakat yang tidak normal atau tidak semestinya. Nah, jadi masyarakat ini tidak sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan dia keberagamannya. Harusnya ia bekerja dengan baik, kegiatan dengan baik. Ini terjadi pertikaian antara satu dengan yang lain karena ada masalah sosial di masalah tersebut. Faktornya kenapa? Banyak yang terjadi. Masalahnya terjadi entah itu ketersinggungan, kemudian masalah ekonomi, dan masalah yang lain-lain. Nah, masalah sosial ini terjadi karena faktor yang pertama faktor ekonomi, kemudian karena kepribadian, kemudian lingkungan masyarakatnya itu sendiri, kemudian dari negara. Nah, itu ya. Kemudian bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama itu masalahnya seperti kebodohan, kemudian pengangguran, kemiskinan, kejahatan, pertikaian, dan kenakalan remaja. Nah, jadi bisa kita lihat bentuk-bentuk masalah sosial di sini. Ini salah satu contohnya. Nah, yang adik-adik semua rasakan, anak-anak semua rasakan itu pasti mengalami di daerahnya masing-masing. Apa itu kejadiannya, pasti yang namanya masalah sosial itu pasti ada di dalam masyarakat, terutama di sekeliling kita. Kemudian silahkan adik-adik menuliskan contoh-contoh masalah sosial yang ada di sekeliling masyarakat lingkungannya. Terima kasih. Silahkan. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua. Silakan hasil diskusinya ditulis di kertas lembar dan dikumpulkan ke depan ya. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Saya jelaskan sedikit mengenai
upaya pemerintah dalam menghadapi masalah sosial di daerah ataupun di masyarakat kita ya. Yang pertama itu pemerintah biasanya memberikan keringanan dalam kesehatan. Artinya pada ini memberikan kartu BPJS ataupun Askes lah ya, kemudahan dalam melakukan perobatan kesehatan. Kemudian pemberian raskin ataupun BPNT sekarang, bantuan pangan non tunai, itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang dari segi ekonomi mereka kurang mampu, diberikan subsidi berupa makanan atau beras dan sembako dan lain-lain. Kemudian dana BOS itu dari pemerintah dia diberikan kepada pihak sekolah untuk dipergunakan untuk operasional sekolah ya. BLT, nah ini bantuan sosial seperti PKH, seperti apa namanya, bantuan lainnya BST, kemudian bantuan untuk sekolah prakerja, nah, beasiswa, nah itu segalanya ya. Nah, kemudian yaitu penanggulangannya sekolah terbuka, pendidikan di luar sekolah, kemudian pemberian modal usaha. Nah, jadi pemerintah di sini sudah mengambil langkah yang baik ya untuk menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Pemerintah di sini memberikan subsidi ataupun kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan suatu kemampuannya menghindari yang namanya masalah sosial tersebut. Karena kalau masalah sosialnya dihindari, itu bisa membangkitkan ekonomi, bisa membangkitkan derajat masyarakat juga, dan bisa menghindari dari kebodohan. Nah, upaya menyelesaikan masalah tersebut kita tidak hanya sendiri. Jadi kita melibatkan masyarakat, kita bisa melibatkan pihak-pihak terkait, kelompok masyarakat, pengusaha, kemudian organisasi sosial, bisa lewat dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan. Nah, itu bisa kita libatkan untuk menghadapi masalah sosial ini ya adik-adik ya. Jadi memang masalah ini akan kita alami dan akan kita rasakan nanti. Jadi bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita memberikan prosesnya satu demi satu, kita uraikan, kita selesaikan, insya Allah kita terhindar dari masalah sosial tersebut. Jadi masalah sosialnya bisa kita tekan ataupun bisa kita kurangi. Nah, sampai di sini adik-adik semua mengerti semuanya, alhamdulillah. Nah, jadi gambarannya untuk memberikan contoh soal masalah sosial di sekitar bisa dimengerti ya, contohnya seperti apa ya. Ya, alhamdulillah. Adik-adik semua sudah dikumpulkan ya tugas-tugasnya ya. Alhamdulillah hasil diskusinya nanti kita cocokkan dengan materi kita hari ini. Nanti untuk pertemuan besok kita bahas ya hasil dari diskusi kita hari ini. Harapan saya kepada adik-adik semua bisa memahami apa artinya itu masalah sosial di daerah kita, di sekeliling kita masing-masing. Ya, adik-adik semua bisa mempelajari dan bisa memahami dan bisa menghindari masalah sosial tersebut. Dan adik-adik semua bisa melihat mana yang dari segi positifnya dan mana dari segi negatifnya, bisa mengambil hikmah dari masalah tersebut. Nah, untuk hari ini kita cukupkan ya anak semua ya.
pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa diterapkan dalam masyarakat dan bisa dipraktekkan adik-adik semua dalam bermasyarakat. Oke, untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.